Akhirnya, momen yang sudah diprediksi banyak pihak itu benar-benar terjadi. Perundingan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat yang dimediasi oleh Pakistan dan China di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Delegasi Amerika yang dipimpin Wakil Presiden J.D. Vance pulang tanpa hasil. Sementara pihak Iran yang dipimpin Menteri Luar Negeri justru kembali ke Teheran dengan kepercayaan diri yang semakin tinggi. Lalu, apa sebenarnya yang membuat perundingan ini menemui jalan buntu? Benarkah negosiasi ini hanya dimainkan untuk kepentingan Israel? Dan yang paling penting, masih adakah peluang damai bagi kawasan, bahkan bagi dunia? Kita akan mengupas semuanya satu persatu di video ini. We have been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think proses perundingan yang dijuluki Islamabad Talks ini berlangsung dramatis dan syarat ketegangan. Inilah 21 jam yang menjadi penentu bagi arah Timur Tengah. Namun harapan yang sempat menggantung di benak banyak orang di seluruh dunia tampaknya harus runtuh. Negosiasi berakhir buntu, tersandung oleh perbedaan teknis sekaligus prinsip yang tak kunjung menemukan titik temu. Karena berstatus sebagai pertemuan tingkat tinggi, masing-masing delegasi diwakili oleh figur-figur kunci yang memiliki pengaruh besar. Dari pihak Amerika Serikat, delegasi dipimpin langsung oleh Wakil Presiden J.D. Vance, didampingi penasihat senior Jared Kushner dan utusan khusus Steve Witkoff. Sementara dari Iran, delegasi dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf bersama Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Ali Akbar Ahmadian, serta sejumlah pejabat penting lainnya. Perundingan dibuka pada pukul 10 pagi dengan suasana penuh formalitas oleh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang menyampaikan pidato selama 15 menit di aula perundingan. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa dunia tidak mampu menanggung satu hari lagi perang. Namun suasana segera membeku begitu sesi tertutup pertama dimulai. Vance menyodorkan proposal 15 poin yang menuntut penyerahan penuh kedaulatan nuklir Iran. Delegasi Iran merespons dengan 10 poin rencana perdamaian yang menuntut kompensasi finansial atas kerusakan infrastruktur akibat perang. Ketegangan memuncak pada pukul 16.20 ketika isu dukungan proksi memicu adu mulut hingga delegasi Iran nyaris meninggalkan ruangan. Hanya intervensi taktis dari militer Pakistan yang berhasil menahan mereka tetap berada di meja perundingan. Memasuki dini hari Minggu, 12 April, secercah harapan sempat muncul ketika para teknokrat mulai membahas aspek teknis pembukaan Selat Hormuz. Namun optimisme itu tidak bertahan lama. Pada pukul 02.45, negosiasi menemui jalan buntu permanen setelah Washington menolak mencairkan sanksi sebelum verifikasi nuklir total dilakukan. Iran menyebutnya sebagai bentuk pemerasan, sementara Amerika Serikat menegaskannya sebagai sikap ketegasan. Tepat pukul 07.15, maraton perundingan itu berakhir tanpa jabat tangan, buntu tanpa hasil. Sesaat sebelum kembali terbang ke Amerika, Vance memberikan keterangan pers di bandara, mengonfirmasi kenyataan pahit. Sosok yang sejak awal menyuarakan penolakan terhadap perang, pada akhirnya gagal menghentikannya sendiri. Gagalnya perundingan ini sebenarnya bukan kejutan, melainkan sesuatu yang sudah diperkirakan sejak awal, seolah menjadi skenario yang memang sudah tertulis. Pasalnya, posisi kedua pihak sejak awal memang tidak berada dalam titik yang seimbang. Negosiasi ini lebih banyak didorong oleh Amerika, sementara Iran berkali-kali menunjukkan penolakan tegas dan bahkan telah bersiap menempuh jalur militer secara penuh. Itulah sebabnya, jauh hari sebelumnya, Iran sudah memasang posisi tawar melalui syarat yang berat dan nyaris mustahil dipenuhi oleh Amerika Serikat dan Israel, yakni 10 poin perdamaian yang mereka ajukan. Dorongan dari China serta mediasi Pakistan akhirnya membuat Iran membuka ruang untuk berunding. Namun masalahnya, Washington justru datang ke meja perundingan dengan sikap seolah masih memegang kendali penuh atas keadaan global.
Padahal realitas di lapangan sudah menunjukkan dinamika yang berbeda. Trump tetap mempertahankan pendekatan maximum pressure melalui delegasi yang dikirimnya. Ironisnya, delegasi Amerika ini tidak benar-benar memiliki kapasitas maupun kewenangan penuh untuk mengambil keputusan. Hal ini terlihat dari pengakuan fans yang harus menghubungi Trump hingga setidaknya 12 kali, hanya untuk mendapatkan persetujuan dalam proses negosiasi. Dan dari belasan kali komunikasi dengan Trump yang berada ribuan mil jauhnya di Kaseya Center menyaksikan pertarungan UFC, setidaknya satu panggilan juga dilakukan fans kepada Benjamin Netanyahu. Momen inilah yang memicu kemarahan Iran. Sejak awal, struktur negosiasi yang dibawa Amerika memang menyimpan masalah mendasar karena memaksakan dua tuntutan utama. Pertama, uranium Iran yang telah diperkaya harus dipindahkan ke luar negeri, sekaligus meniadakan hak Iran untuk memperkaya uranium di dalam negeri. Kedua, Selat Hormuz harus segera dibuka kembali seperti semula. Dua syarat inti ini langsung ditolak tanpa kompromi oleh Iran. Sejumlah syarat tambahan yang menyertai pun mengalami nasib serupa. Iran tidak datang ke Islamabad untuk meminta belas kasihan, melainkan sebagai pihak yang merasa berada di posisi unggul dan siap menentukan arah keputusan. Sebaliknya, Amerika terlihat datang dengan posisi yang melemah, namun masih mempertahankan citra sebagai polisi dunia. Hingga sesi akhir, Iran tetap konsisten menolak dua tuntutan utama tersebut. Dari sudut pandang psikologi politik, sikap Iran yang berani menantang Amerika Serikat dan Israel di meja perundingan menunjukkan keyakinan mereka atas posisi yang dianggap lebih kuat. Sementara itu, Amerika justru tampak lebih terseret pada agenda Israel dibandingkan fokus pada kepentingan nasionalnya sendiri. Sebuah ironi yang terasa pahit. Setelah 41 hari gagal membuka Selat Hormuz melalui jalur militer, Amerika kini mencoba mencapainya lewat meja perundingan. Kini, isu nuklir telah berubah menjadi garis merah bagi Iran. Sebuah batas yang telah mereka lewati tanpa ragu. Bagi Teheran, ruang kompromi nyaris tidak ada lagi. Pilihannya sederhana, terima atau tinggalkan. Amerika Serikat sebenarnya masih memiliki peluang untuk mengajukan putaran kedua perundingan jika mereka masih bersedia mengambil langkah itu. Namun ada prasyarat yang tak bisa dihindari. Washington harus mampu menurunkan gengsi dan egonya, serta menyadari bahwa posisi mereka kini bukan lagi sebagai penentu, melainkan pihak yang membutuhkan jalan menuju perdamaian. Jika tidak, maka perang hanya tinggal menunggu waktu untuk kembali meledak, cepat atau lambat, sebelum atau sesudah batas 14 hari yang sempat disepakati. Bagi Iran, seperti yang telah disampaikan pemimpin agung Mojtaba Khamenei, kelanjutan konflik dianggap sebagai keniscayaan demi melindungi hak-hak mereka sebagai sebuah bangsa, bahkan sebagai bagian dari kesatuan yang lebih besar dalam front perlawanan. Sementara bagi Washington, konflik ini justru berisiko menjadi perang yang sia-sia. Kini Amerika berada di titik persimpangan, memperpanjang gencatan senjata 2 pekan sambil mengevaluasi kegagalan diplomasi atau kembali terjun ke dalam pusaran perang. Bola panas itu kini berada di tangan Washington dan terus memanas. Dan gejalanya mulai terlihat. Setelah tidak menerima hasil perundingan di Islamabad, Trump mengumumkan rencana militer Amerika Serikat untuk mengepung dan memblokade Selat Hormuz, termasuk menghentikan kapal-kapal yang melintas, serta mengatur pembayaran kepada Iran. Langkah yang terkesan impulsif dan berisiko ini berpotensi menyeret Rusia dan Cina secara langsung, mengingat sebagian besar kapal yang masih diizinkan Iran melintasi Selat Hormuz berasal dari kedua negara tersebut. Situasi ini pun memunculkan pertanyaan besar. Apakah ini berarti Trump siap membuka front baru dengan China dan Rusia? Apakah ini mencerminkan tingkat tekanan yang semakin tinggi di dalam kepemimpinannya? Dan apakah Netanyahu juga akan mengikuti pola serupa, melanjutkan serangan ke Lebanon dan terus mendorong eskalasi di kawasan? Untuk kedua tokoh ini, pola berpikir yang nekat, gegabah, dan kerap tak terduga seolah sudah menjadi ciri yang melekat.
perang dengan Iran menjadi konfirmasi paling mutakhir. Namun pertanyaannya, mengapa mereka tetap melangkah sejauh itu? Keduanya sama-sama berada dalam tekanan yang tidak ringan. Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan dari dalam negeri, dibayangi isu hukum dan kritik tajam dari publik serta tekanan internasional. Sementara itu, Trump juga menghadapi tekanan politik domestik yang meningkat, mulai dari kritik publik, dinamika politik di Kongres, hingga situasi ekonomi yang ikut terpengaruh oleh ketegangan di kawasan. Dalam situasi seperti ini, eskalasi konflik di luar negeri kerap dilihat sebagai cara untuk mengalihkan fokus dari tekanan domestik. Baik Trump maupun Netanyahu tampak berharap bahwa Iran dan jaringan sekutunya dapat menjadi titik konsolidasi baru yang mampu menyatukan kembali dukungan di dalam negeri. Namun, pendekatan seperti ini juga memiliki risiko besar karena tidak selalu menghasilkan efek yang diharapkan. Di sisi lain, dinamika politik internal di kedua negara terus berkembang. Di Israel, tekanan terhadap kepemimpinan Netanyahu masih menjadi isu yang sensitif. Sementara di Amerika Serikat, perdebatan politik mengenai arah kebijakan luar negeri dan kepemimpinan nasional juga semakin menguat, mencerminkan situasi yang belum sepenuhnya stabil. Lalu Iran, secara kalkulasi strategis, selama denyut program nuklir mereka tetap berjalan dan Selat Hormuz masih tersumbat, Iran berada pada posisi yang mampu mengendalikan ritme permainan. Dalam masa jeda ini, mereka justru memanfaatkan waktu untuk memperkuat serta mengonsolidasikan logistik dengan dukungan dari Rusia dan Cina. Dari sudut pandang ini, kegagalan negosiasi di Pakistan dapat dilihat sebagai keuntungan strategis bagi Iran. Jika Amerika Serikat dan Israel kembali sepenuhnya ke medan perang, langkah itu berisiko membawa konsekuensi yang sangat besar. Bagi Washington, keputusan tersebut bisa memperdalam tekanan yang sudah ada di dalam negeri dan membuka potensi eskalasi yang lebih luas. Sementara itu, Iran saat ini tampak berada dalam posisi siap berunding, namun lebih siap bertempur. Setelah negosiasi gagal, mereka kembali ke posisi siaga dengan kapasitas militer yang masih terjaga, kepemimpinan yang tetap solid, serta dukungan domestik yang relatif kuat.